Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama kakak Ajeng Prianjani. Di sini kakak akan melakukan sebuah pembelajaran mengenai tari kreasi. Sebelumnya kakak ingin bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengar apa itu tari kreasi atau bahkan adik-adik ada yang pernah menarikan tari kreasi? Ayo silakan, apakah adik-adik ada yang mengetahui mengenai tari kreasi? Iya, silakan. Oke, baik, betul ya. Mari kita simak penjelasannya lebih lanjut. Nah, ini dia. Tari kreasi merupakan sebuah tarian yang mengalami perkembangan dari gerak tradisional. Disederhanakannya, tarian ini merupakan tarian yang mengalami pembaruan. Tari kreasi ini juga tidak terikat oleh aturan baku. Artinya apa sih? Artinya setiap gerak perpindahan yang dilakukan oleh penari ini bersifat lebih bebas. Artinya penari bebas mengungkapkan ekspresi dan gaya mereka melalui gerakan. Nah, tari ini juga bisa dilakukan secara tunggal, berpasangan, maupun berkelompok. Tari tunggal yang pertama contohnya adalah tari legong. Tari legong ini berasal dari Bali. Selanjutnya ada yang berpasangan. Ada di sini Serampang 12. Serampang 12 ini dari Sumatera Utara. Nah, yang berkelompok yaitu kita sering lihat ya, ini adalah tari saman. Dari mana? Iya, betul, dari Nanggro Aceh, Darussalam. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan dari materi mengenai tari kreasi ini? Cukup? Oke, baik. Kita ke materi selanjutnya. Kita ke bentuk. Bentuk ini merupakan aspek secara estetis dievaluasi penonton yang pada umumnya penonton ini tidak melihat elemen dari karya seni tersebut, melainkan penonton hanya melihat keseluruhan dari karya tersebut. Nah, bentuk juga diartikan sebagai hasil penyatuan bagian daripada elemen-elemen tari yang dipersatukan secara kolektif sebagai kesatuan yang estetis. Nah, artinya ini penonton hanya melihat bagus tidaknya karya tersebut, indah dipandangnya atau tidaknya karya tersebut. Penonton tidak melihat elemen-elemen yang ditampilkan dalam karya seni. Bentuk tari berdasarkan geraknya terbagi menjadi dua. Di sini yang pertama ada tari representasional. Tari representasional ini adalah tari yang secara utuh menggambarkan sesuatu dengan jelas. Jadi penggambaran tari ini jelas ya. Contohnya nih ada tari tani. Tari tani itu menggambarkan seorang petani. Nah, kalau tari nelayan udah pasti menggambarkan seorang nelayan. Ada juga nih tari bondan. Tari bondan itu menggambarkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Nah, yang kedua ada tari non-representasional. Nah, tari ini itu melukiskan atau menggambarkan sesuatu secara simbolis. Jadi hanya secara simbolis saja, menggunakan gerak-gerak yang maknawi. Contohnya ini ada tari topeng, tari serimpi, dan tari bedaya. Seperti itu ya. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan dari materi bentuk tari? Oke, baik. Apabila tidak ada yang tanyakan, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, kita ke jenis-jenis gerak tari. Setiap gerak tari pasti memiliki keindahan, bukan? Nah, gerak tari yang memiliki keindahan ini adalah proses dan teknik yang mengalami stilisasi. Apa sih stilisasi itu? Ada yang tahu? Oke, baik, stilisasi ini yaitu artinya dihaluskan atau digayakan. Selain di stilisasi, yaitu ada di distorsi. Distorsi ini artinya diubah, sehingga lahirlah dua jenis bentuk gerak berikut ini. Yang pertama ada gerak tari murni dan gerak tari maknawi. Gerak tari murni ini disebut juga dengan gerak wantah, yang dimana gerakan tari ini disusun untuk mendapatkan tujuan artistik, dan gerakan ini tidak memiliki tujuan tertentu. Nah, yang kedua ini ada gerak tari maknawi. Gerak tari maknawi ini yaitu gerak yang mengandung atau memiliki maksud dan tujuan tertentu yang telah distilisasi, dihaluskan, atau apa tadi? Digayakan, betul. Nah, jadi ada kedua perbedaan dari gerak tari murni dan gerak tari maknawi. Gerak tari murni ini memiliki maksud dan tujuan tertentu, sedangkan gerak tari maknawi ini tidak memiliki tujuan
dan maksud tertentu. Selain dua jenis tadi, ada dua jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi berpola tradisi dan tari kreasi berpola non-tradisi atau tari kreasi baru. Nah, tari kreasi berpola tradisi ini biasanya gerakannya itu dilandasi dengan kaidah-kaidah tari tradisi seperti mulai dari garapannya, tariannya, musiknya, tata riasnya itu dilandasi dengan kaidah-kaidah tradisi. Sedangkan tari berpola non tradisi yaitu tari yang tidak dilandasi dengan aturan atau kaidah-kaidah tradisi. Bagaimana? Apakah sudah jelas mengenai materi jenis-jenis gerak tari? Oke, kita ulang kembali ya. Jadi jenis gerak tari terbagi menjadi dua, yaitu gerak tari murni dan gerak tari maknawi. Gerak tari murni bedanya yaitu tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu, sedangkan gerak tari maknawi ini memiliki maksud tujuan tertentu yang telah distilisasi. Nah, selanjutnya ada tari berpola tradisi dan tari berpola non tradisi. Seperti itu ya. Kita ke nilai estetis dalam gerak. Apa sih nilai estetis dalam gerak? Yaitu kemampuan dari gerak tarian untuk menimbulkan suatu pengalaman yang estetis. Nah, pengalaman estetika penari dilihat dari gerak tarinya atau kualitas menarinya yang dilakukan saat menampilkan tarian tersebut. Nilai estetika secara visual ini dilihat dari gerak tarinya, sedangkan secara auditif dilihat berdasarkan iringan tarinya. Nah, nilai estetis ini juga dipengaruhi oleh emosi penonton. Emosi merupakan perasaan yang dibangkitkan sehingga dapat menikmati kesenian dan keindahan disertai perasaan. Gimana kalau kita tidak memiliki emosi, maka penampilan yang ditampilkan tidak akan terasa indah dan kita tidak akan dapat menikmati pertunjukan tersebut. Nah, misalnya apa sih emosinya itu? Misalnya rasa senang dan sedih ataupun perasaan lainnya yang dapat kita kendalikan. Seperti yang saya bicarakan tadi, tidak adanya emosi, maka kemungkinan kita tidak akan bisa menikmati karya seni yang ditampilkan. Selesai sudah materi mengenai tari kreasi. Sebelumnya dari materi-materi yang saya sampaikan di atas, apakah ada yang ingin ditanyakan atau bahkan adik-adik ada yang belum ngerti? Oke, saya harap semuanya sudah mengerti mengenai tari kreasi ini ya. Bisa kalian lihat sekarang di sini ada seorang penari. Apakah kalian tahu ini penari menggunakan kostum tari apa? Ya, betul, kostum tari merak. Untuk pertemuan selanjutnya, saya meminta kalian untuk menganalisis fungsi, simbol, dan jenis dan konsep tari dari tarian merak. Nah, jadi kalian mencari informasi ya di situs manapun mengenai fungsi, simbol, jenis, dan konsep tari. Ini akan dikumpulkan untuk pertemuan kedua. Silakan adik-adik mencari informasi mengenai tari merak ini ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu ya. Gimana mengenai tugas yang telah saya berikan tentang menganalisis fungsi, simbol, jenis, dan konsep tari pada tari merak? Sudah? Oke, baik. Saya tidak akan menyuruh kalian untuk mengumpulkan secara individu. Di sini saya akan meminta kepada kalian untuk menganalisis lagi mengenai fungsi, simbol, jenis, dan konsep tari secara berkelompok. Sistemnya di sini saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yang dimana kalian akan deskripsikan atau menyampaikan, memaparkan materi mengenai fungsi, simbol, jenis, dan fungsi tari ini. Kalian akan saya panggil
satu orang dalam satu kelompok, hanya satu orang ya, untuk menyampaikan beberapa tugas yang saya berikan. Saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok dalam breakout room. Sudah siap ya semuanya? Sebelum itu, sesuai dengan kelompoknya, ada kelompok 1, 2, dan 3. Saya minta apabila kalian masuk ke dalam room 1, kalian harus merename nama kalian dengan rename 1 strip nama kalian. Nah, selanjutnya kelompok 2, 2 strip nama kalian. Nah, selanjutnya 3 strip nama kalian. Oke, apakah sudah paham adik-adik? Oke, baik, saya akan langsung membagikan kalian menjadi beberapa kelompok ya. Silakan masuk ke breakout room untuk mendiskusikan tugas. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Saya akan memanggil satu orang anak untuk melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok yang kalian lakukan tadi mengenai fungsi, simbol, jenis, dan konsep tari. Jadi saya hanya memanggil satu orang anak aja ya. Saya mulai ya. Siapa ini? Oh, Anissa. Oke, Anissa, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kamu tadi. Ya, selanjutnya Rena, kelompok 2, silakan. Ya, kelompok yang terakhir saya panggil Eni. Oke, terima kasih atas presentasi kalian. Bagus ya. Kalian sudah cukup memahami mengenai fungsi, simbol, jenis, dan konsep tari merak. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai tari merak ini, saya akan menampilkan video berikut ini. Silakan kalian tonton terlebih dahulu ya. Tari merak merupakan salah satu ragam tari kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan burung merak dan diangkat oleh seniman Sunda Raden Cecek Sumantri. Dalam pertunjukannya, ciri burung merak terlihat dari pakaian yang dikenakan penarinya. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu-bulu burung merak. Ada warna hijau, biru, dan juga hitam. Ditambah lagi sepasang sayapnya yang melukiskan sayap dan ekor burung merak. Iringan lagu untuk tari merak ini memakai gending macan ucul. Dari sekian banyak tarian yang diciptakan oleh Raden Cecek Sumantri, mungkin tari merak ini merupakan yang paling terkenal di Indonesia maupun mancanegara. Video tadi, kalian menjadi tahu bahwa yang menciptakan tari merak ini yaitu seorang seniman yang bernama Cecek Sumantri. Tarian ini diciptakan pada tahun 1950. Saya akan menjelaskan dengan detail mengenai fungsi, simbol, jenis, dan konsep tari merak. Seperti apa yang telah adik-adik paparkan pada presentasi. Nah, di sini yang pertama ada fungsi tari merak. Betul seperti adik-adik bilang bahwa fungsi tari merak ini yaitu sebagai hiburan, penyambutan, persembahan, dan perkenalan budaya. Nah, di sini saya akan bahas mengenai sebagai hiburan. Mengapa disebut sebagai hiburan?
karena memang tari merak ini memiliki keistimewaan di mana tari merak ini membuat penonton merasa terhibur. Pada awalnya itu memang untuk menghibur para delegasi konferensi Asia Afrika. Nah, jadi tarian ini disebut sebagai tari hiburan. Nah, yang kedua ini yaitu sebagai penyambutan. Penyambutan apa? Penyambutan siapa? Penyambutan tamu agung, penyambutan orang-orang penting, atau peresmian gedung-gedung. Dulu kan banyak gedung-gedung yang berdiri. Nah, diresmikan dengan mempersembahkan tarian ini. Lalu fungsi tari sebagai persembahan, seperti saya bilang tadi, untuk mempersembahkan kepada tamu-tamu undangan atau persembahan upacara adat, upacara pernikahan, pentas seni, serta upacara wisuda. Nah, yang keempat ini adalah sebagai perkenalan budaya. Perkenalan budaya ini karena keindahannya tarian ini banyak ditampilkan dalam acara nasional maupun internasional, dikenalkan kepada negara-negara lain, tidak hanya ditampilkan di negara ini. Bagaimana? Udah jelas ya. Seperti yang adik-adik paparkan tadi, saya hanya menjelaskan beberapa materi yang mungkin belum adik-adik ketahui, begitu ya, mengenai fungsi tari merak. Selanjutnya kita ke simbol tari merak. Ya, simbol-simbol tari merak. Nah, gambaran tingkah laku burung merak. Nah, jadi seperti yang di video tadi ya, dan apa yang telah adik-adik paparkan. Jadi burung merak ini yaitu ternyata burung merak jantan. Burung merak jantan yang memamerkan bulu-bulu indah untuk menarik perhatian merak betina. Begitu ya, bukan berarti merak betina ini merupakan merak jantan yang sedang memamerkan bulu-bulunya kepada betina dengan tujuan untuk menarik perhatian betina, seperti itu ya. Nah, kita ke simbol gerak. Di sini ada namanya gerak galier. Gerak galier ini gerak memutar kepala, diadaptasi dari gerak burung yang menoleh. Bagaimana sih gerakannya? Nih, kakak akan menunjukkan gerak galier sedikit saja ya, seperti ini. Gerak galier ini seperti gerak membentuk koma ya. Jadi kita menggunakan dagu dan membentuk koma. Diadaptasi dari gerak burung yang menoleh seperti ini. Gitu ya. Kita ulang. 1 2 3. Ya, seperti itu ya, gerak burung yang menoleh. Selanjutnya di sini ada gerak gilek, yaitu gerak menggoyangkan kepala dan leher ke kanan dan ke kiri membentuk angka 8. Nah, ini menggambarkan perilaku burung yang sedang menggelengkan kepala, seperti ini ya, membentuk angka 8. Seperti itu ya. Kita ulang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekali lagi. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya ngoreh. Gerak ngoreh ini yaitu menggaruk-garuk tanah seperti seekor burung yang sedang mencari makan. Jadi, gerak ngoreh ini gerak kaki yang sedang mencari makan. Selanjutnya ada gerak trisik, yaitu gerak palihan. Gerak ini yaitu berkeliling, berjalan jinjit ya. Jadi jalannya jinjit sambil memutar, seperti itu ya. Itu hanya sekilas dari gerakan-gerakan yang ada pada tari merak. Selanjutnya kita ke simbol busana. Nah, busana merak ini ada sayapnya ya, itu menggambarkan bulu sayap daripada burung merak. Nah, ini tuh menyerupai selendang yang fungsinya untuk
mendeskripsikan bahwa kostum itu menggambarkan seekor burung merak. Simbolnya apa sih? Sebagai sebuah keindahan. Nah, yang kedua yaitu ada mahkota. Mahkota ini salah satu profesi yang menggambarkan kepala burung merak. Simbolnya ini apa? Simbol keagungan dari sang penari. Nah, karena menggambarkan mahkota raja. Yang ketiga ini ada Garuda Mungkur, merupakan hiasan bagian kepala. Biasanya ada di belakang kepala, ini menggambarkan kepala burung merak. Nah, yang ketiga sesuping. Suping ini biasanya ada di telinga. Di telinga sebagai seperti mahkota tadi, sebagai simbol keagungan. Di sekilas mengenai busana ya. Jenis tari kreasi merak. Ternyata jenis tari kreasi merak ini yaitu tari kreasi baru. Seperti apa yang telah saya sampaikan pada pertemuan pertama, apakah adik-adik masih ingat? Mengenai materi yang saya sampaikan, jenis tari berpola tradisi dan berpola non-tradisi atau tari kreasi baru. Nah, artinya tari merak ini tidak terikat oleh kaidah-kaidah tradisi. Nah, setiap geraknya, kostumnya, tata riasnya tidak terikat oleh kaidah-kaidah tradisi. Bisa kita lihat dari kostum merak. Nah, kostum merak ini sendiri yaitu menggambarkan burung merak, tidak terikat oleh kaidah-kaidah tradisi. Selanjutnya, tari kreasi merak ini yaitu menggunakan gerak tari murni. Gerak tari murni ini seperti yang saya sampaikan kemarin, yaitu disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk artistik yang tidak memiliki tujuan tertentu. Jadi tari merak ini tidak memiliki tujuan tertentu ya. Jadi tari kreasi merak ini hanya mengutamakan keindahan semata. Lalu kita ke konsep tari merak. Seperti yang adik-adik lihat dalam video yang saya tampilkan sebelumnya. Nah, burung merak ini ternyata menggambarkan merak jantan, bukan menggambarkan merak betina. Jadi gerakan-gerakannya ini diadaptasi oleh gerakan-gerakan burung merak jantan. Dan konsep tari merak ini merupakan implementasi dari kehidupan seekor burung merak jantan yang mendekati burung merak betina, menarik perhatian burung merak betina. Ya, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Semoga adik-adik mengerti dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir mengenai tari kreasi, mengenai bentuk, konsep, jenis, nilai estetis, simbol, dan masih banyak lagi. Nah, setelah ini saya akan membagikan link kepada adik-adik. Adik-adik dipersilakan untuk mengisi link. Dalam link tersebut, adik-adik mengisi nama kalian masing-masing. Setelah itu, saya meminta kalian untuk menjelaskan kembali apa yang kalian dapatkan dari materi-materi yang telah saya sampaikan, dengan tujuan agar saya mengetahui kemampuan adik-adik semuanya. Ya, silakan diisi sekarang juga link tersebut yang telah saya berikan di kolom chat. Setelah mengisi, adik-adik diperkenankan meninggalkan Zoom. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.